الله أكبر يا رب حبيبي. Israel versus Palestina, banyak yang bilang tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Beberapa hari terakhir konfliknya kembali memanas dan menewaskan lebih dari 1.000 orang di kedua belah pihak. Israel versus Palestina, konflik yang tak akan pernah berakhir? Kita diskusi. Perang pekan ini bermula saat kelompok Hamas menyerang lebih dari 5.000 roket ke wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Israel lalu merespons dengan keras dan mendeklarasikan perang melawan Palestina di jalur Gaza. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Di Palestina ada dua kelompok perlawanan, ada Hamas di Gaza dan Fatah di tepi barat. Meski punya tujuan yang sama, tapi keduanya tidak berjalan beriringan. Hamas partai politik berhaluan ideologi Islam, sementara Fatah memiliki haluan ideologi nasional sekuler. Konflik di kawasan ini sudah lama bergulir. Yang membuat kita sedih, perang dimanapun selalu menimbulkan kerugian kolateral atau collateral damage. Warga sipil yang bisa jadi tak punya kepentingan ikut jadi korban. Saat saya merekam berita ini, korban meninggal di Gaza sudah mencapai lebih dari 400 orang, 78 diantaranya anak-anak. Korban berjatuhan bukan kali ini saja terjadi. Saya kutip catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 2008, jumlah korban meninggal dunia di Palestina sebanyak 899 orang, sementara di Israel sebanyak 33 orang. Di tahun 2009, korban meninggal dunia di Palestina sebanyak 1.066 orang, di Israel sebanyak 11 orang. Selanjutnya pada tahun 2014, korban meninggal dunia di Palestina mencapai 2.329 orang, di Israel sebanyak 88 orang. Dan pada tahun ini konflik Hamas dan Israel menimbulkan 413 korban jiwa di pihak Palestina dan 700 korban jiwa di pihak Israel. Data ini kami rangkum per tanggal 9 Oktober 2023. Saya berdiskusi dengan pengamat Timur Tengah soal banyak hal. Salah satu yang menarik perhatian saya tentu soal kekuatan keduanya. Palestina menyerang dengan 5.000 roket dibalas Israel yang kemudian meluluhlantakkan Palestina. Kalau dilihat dari sebelumnya kan jauh lah di antara Hamas dengan Israel ini nggak bisa dibandingkan gitu. Jangankan hanya melawan Hamas, melawan negara-negara Arab dalam banyak perang sebelumnya Israel masih unggul secara teknologi. Nah oleh karena itu ketika terjadi serangan yang seakan-akan begitu mudah seperti ini menurut saya faktor yang kedua atau hal yang kedua menunjukkan bahwa memang persenjataan Hamas itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa, terutama dengan serangan serentak seperti itu kan dipastikan itu butuh persiapan, butuh latihan, apalagi dalam jumlah besar ya. Liputan SCTV berdiskusi dengan warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Satu kata, mencekam. Kami terus intens kontak sesama, ya, terus komunikasi. Sejauh ini, alhamdulillah warga negara Indonesia yang ada di Gaza dalam keadaan sehat walafiat. Semua tidak ada yang jadi korban, baik itu korban luka apalagi korban jiwa. Kita minta doa dari semua pemirsa di Indonesia agar kita semua dijaga dan nggak ada antisipasi warga Palestina. Jadi warga Palestina di Gaza ini mereka hanya bisa pasrah menunggu bala bantuan, tekanan-tekanan dari negara-negara dunia untuk mau bersedia menekan Israel agar menghentikan serangan, karena kalau di wilayah Israel itu mereka punya bunker-bunker, setiap rumah itu ada bunker-bunkernya. Jadi mungkin bentuk antisipasi mereka itu bisa bersembunyi, berlindung di bunker-bunker, tapi di Gaza tidak ada. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman pun bersiap jika perang semakin parah. Sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah ke depan ya untuk kemungkinan skenario terburuk yang tentunya kita harus mengevakuasi WNI yang ada di Gaza. Namun untuk sebagai informasi dan pengetahuan, kalau mereka nanti dievakuasinya itu ke Mesir, bukan ke Jordania, karena
tidak ada perbatasan dengan Gaza, lebih dekat dengan Mesir daripada Yordania. Kalau Yordania itu mereka harus memasuki wilayah Israel yang sangat tidak mungkin karena perbatasannya sedang ada konflik persisih. Liputan AMSCTV memberi perhatian pada Israel dan Palestina tidak hanya kali ini saja. Salah satu senior saya, Mauludin Anwar, pernah 3 kali ke Timur Tengah meliput konflik yang sampai hari ini masih terjadi. Kita langsung ngobrol bareng sama Kang Awan. Hai Kang Awan. Halo Dana, selamat sore. Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang. Sudah 3 kali ini Kang meliput konflik di sana. Sebenarnya apa sih Kang yang terjadi? Mengapa konflik ini seolah nggak pernah berhenti Kang? Ya, sejak Israel berdiri tahun 1947, memang konflik terus berkecamuk di antara berbagai faksi yang ada di sana. Kalau di awal-awal pendirian Israel itu perang melibatkan negara-negara Arab yang ingin melindungi warga Palestina yang sebagian terusir gara-gara pendirian Israel. Tahun 67 misalnya dalam perang 6 hari itu yang dimotori oleh Mesir, kemudian Suriah, ada Libanon dan negara-negara lain. Banyak sekali korban yang muncul dari perang itu. Kemudian pada tahun 73, persisnya tanggal 6 Oktober, itu juga terjadi serangan mendadak dari Mesir, kemudian Suriah, ditambah Libya ke wilayah-wilayah Israel. Nah, kali ini serangannya memang tidak datang dari berbagai negara, melainkan dari faksi. Salah satu faksi perlawanan di Palestina sendiri, yaitu di Gaza, yang bernama Hamas, yang punya Brigade Al-Qassam, itu para pejuangnya. Nah, mereka melakukan serangan yang serempak persis 50 tahun sesudah Mesir dan Suriah melakukan serangan ke wilayah Israel, yaitu kemarin tanggal 7 Oktober 2023 ya. Nah, sampai kapan ini akan berlangsung? Menurut saya, selama warga Palestina tidak mendapatkan haknya untuk mendirikan sebuah negara yang sama dengan Israel, negara yang merdeka, berdaulat, maka saya menduga akan terus terjadi konflik di antara dua pihak ini. Ada ungkapan perang Palestina dan Israel tak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Pertanyaan ini harus dijadikan sebagai dorongan oleh para pihak di dunia ini untuk mengambil atau melakukan satu langkah konkret untuk bisa membuat solusi permanen bagi konflik Palestina Israel secara umum, yaitu apa? Menegakkan atau mewujudkan yang disebut sebagai dua negara, two-state solution atau dua negara bertetangga, di mana di antara Palestina sebagai negara berdiri dengan merdeka dan kemudian Israel dengan diakui hak-haknya itu bisa berdampingan satu sama lain. Sejumlah negara mendesak Israel Palestina hentikan konflik. Indonesia dinilai punya andil untuk menjembatani kedua negara ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup disegani sekarang ini mestinya bisa menggunakan itu sebagai acuan konkret. Kita dukung, kita harapkan Bapak Jokowi, Ibu Menlu bisa mengambil sebuah langkah tegas, mengkoordinir atau mengajak negara-negara yang terkait di dunia ini untuk bagaimana secara nyata merintis perwujudan dua negara bertetangga di antara Palestina dan Israel. Konflik bersenjata Israel dan Palestina seperti benang kusut dan film perang yang kita tonton berulang-ulang. Ada pihak yang dicap baik dan buruk, ada yang merasa benar dan sebaliknya. Tapi di atas itu semua ada banyak nyawa yang tak berdosa hilang. Itu yang mesti kita kutuk bersama dari sebuah konflik bernama perang. Mari berdoa bagi mereka yang berpulang. Saya Dana, kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.